wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Nada Takiyah. Pada hari ini saya akan mewawancarai beberapa tenaga dunia pendidikan ini. Oke, sekarang saya sudah bersama salah satu narasumbernya. Bapak profesinya di bidang apa? Saya guru di SMK Oke. di Jakarta. Di sini saya akan mewawancara mengenai implementasi bela negara, Pak, dalam dunia pendidikan. Ya. Menurut Bapak, bagaimana sih implementasi bela negara dalam dunia pendidikan ini? Implementasi bela negara dalam bidang pendidikan itu banyak implementasinya di pelajaran, bisa di ekstrakurikuler ya. Di pelajaran misalnya bisa lewat pendidikan kewarganegaraan atau PKN, bisa lewat pendidikan sejarah ya. Di bidang ekstrakurikulernya itu banyak sekali, misalnya di kegiatan OSIS ya, di kegiatan pramuka, di kegiatan paskibra ya, kemudian di bela diri itu juga banyak, olahraga dan sebagainya. Itulah implementasi bela negara di pendidikan. Ada kaitannya nggak sih, Pak, dengan dunia pendidikan itu? Banyak sekali. Justru di bidang pendidikan ini sangat bagus sekali ditanamkan bela negara ya di anak-anak sekolah ya, di siswa-siswa sekolah itu, dengan menekankan mereka kedisiplinan ya, dengan mengikuti tadi seperti pelajaran-pelajaran di ekstrakurikuler juga gitu. Mereka langsung praktek ya. Misalnya di pramuka, itu pramuka kuat sekali ya bela negaranya. Ya, mereka ditempa dengan kedisiplinan, ditempa dengan cinta tanah air ya. Dan seperti itu contohnya. Oke, sekarang kan lagi masa pandemi nih, Pak nih. Ada kendala-kendala khusus nggak sih dalam belajar mengajar saat ini? Ya, kalau memang adanya dengan pandemi ini ya, di mana memang terkendala ya. Kita di semua bidang terasa ya dampak daripada pandemi ini. Namun di dunia pendidikan itu kita, khususnya di sekolah, guru-guru cepat menanggulangi ini dengan cara sistem belajar PJJ ya, pelajaran jarak jauh atau home learning. Itu juga kita laksanakan sebaik-baiknya. Kita pantau terus anak-anak di rumah ya, walaupun mereka belajar dari rumah, tetap kita pantau sehari-harinya ya, lewat absen, lewat tatap muka, lewat daring ya, itu kita pantau semua gitu. Dan menurut Bapak, untuk harapan kedepannya nih dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia ini bagaimana? Saya optimis dunia pendidikan Indonesia itu akan terus maju ya, terutama di bidang yang saya geluti, yaitu SMK. Di sini SMK terus dipacu ya untuk berkreasi terus, kemudian mengembangkan potensi diri, mengembangkan kompetensi yang ada di SMK. Itu banyak sekali ya, SMK yang begitu banyak bidangnya ya. Di sana anak SMK, siswa SMK ditempa untuk siap untuk bekerja, siap untuk mengisi pembangunan ini, siap untuk memajukan negara Indonesia. Ya. Mungkin cukup sekian ya, Pak ya wawancaranya. Terima kasih banyak untuk semua informasinya. Oke teman-teman semua, tadi saya sudah mewawancarai Bapak Yuni, pendapatnya bagaimana dalam dunia pendidikan. Nanti kita coba cari lainnya agar kita bisa mendapatkan pendapat yang lebih banyak dan informasi yang lebih banyak lagi ya. Oke, saya sudah bertemu dengan narasumber yang kedua nih. Ayo ke sini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Siti Zulaiha MPD. Saya akan mau mewawancarai ini mengenai implementasi bela negara dalam dunia pendidikan ini. Pembelajaran bela negara dalam dunia pendidikan itu tentu banyak sekali ya, diantaranya adalah dalam kegiatan upacara bendera ya, itu adalah salah satu menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa disiplin para peserta didik, kemudian bagaimana dia dalam kewajibannya membela bangsa dan negara ini gitu ya.
Terus dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia ini, menurut Ibu bagaimana perkembangannya? Sudah baik atau bagaimana? Ya, alhamdulillah dari hari ke hari ya tentu dunia pendidikan kita mengalami perkembangan yang sangat pesat ya. Dan kita lihat sekarang kesadaran para siswa itu sudah tinggi ya terhadap kewajibannya belajar ya. Ini terlihat dari prestasi-prestasi peserta didik kita yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Ya. Oke, sekarang kan lagi masa pandemi nih Bu ya. Gimana sih cara untuk pelaksanaan sendiri agar lebih efektif kah atau bagaimana? Ya, memang kebanyakan siswa ya merasa terkaget-kaget dengan situasi seperti ini ya, pandemi, di mana mereka yang biasa belajar dengan cara tatap muka, mereka harus belajar dari rumah ya, terpisah antara guru dengan siswa dan mereka terpisah juga dari teman-temannya. Hal seperti ini, tapi kami dari pihak guru, terutama dari kesiswaan ya, kemudian bimbingan konseling itu selalu mengingatkan dan siswa itu harus benar-benar siap dalam situasi dan kondisi apapun, dia tetap harus memiliki kesadaran untuk belajar. Walaupun sekarang kita dikatakan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh ya, tetap semuanya bisa terlaksana dengan baik. Sebagai modal dasar dalam pertahanan negara ini tuh harapan kedepannya bagaimana Bu? Ya, harapan kedepannya adalah tentu dengan pembelajaran yang terkait ya, kegiatan ekstrakurikuler yang terkait ya, misalnya dengan kegiatan Paskibra ya, di mana mereka mencintai bendera pusakanya, mereka mengibarkan di setiap upacara, kemudian juga dalam ekskul pramuka ya, PMR, kemudian juga tentu dalam hari besar nasional ya, seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional. Nah, itu salah satu cara memberikan apresiasi kepada siswa-siswi kita ya, dan mengingatkan akan pentingnya mencintai bangsa dan negara ini ya. Harapannya mereka insya Allah bisa memiliki kemauan yang kuat untuk bisa mencintai bangsa dan negara ini ke depan. Oke Bu ya, terima kasih banyak untuk semua informasinya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang nonton nih ya. Oke, makasih banyak. Oke, nanti kita coba cari narasumber yang lain, oke? Biar wawasannya lebih luas lagi. Oke, semangat. Pada kesempatan kali ini, sekarang Nada sudah bersama dengan Bapak Septem Toko. Beliau adalah seorang kepala sekolah dari SMP Al-Hikmah Pulau Gadung. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak Pak atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya-tanya nih Pak mengenai implementasi bela negara dalam dunia pendidikan itu seperti apa, dan menurut Bapak ada nggak sih Pak keterkaitan di dunia pendidikan ini dengan implementasi bela negara? Oke, jelas ada ya, karena pendidikan itu adalah modal dasar dari peradaban, di mana negara kita ini telah mempunyai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2 dimaktub bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk belajar dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk pembiayaan. Itu jelas bahwasanya pendidikan itu sangat terkait dengan bela negara, karena dengan adanya peradaban yang maju tadi, maka negara akan lebih kuat. Oke, seperti itu ya Pak. Terus upaya apa saja sih Pak yang sudah Bapak lakukan sebagai seorang kepala sekolah bersama dengan rekan-rekan tenaga pendidik yang lain dalam dunia pendidikan ini? Ya, banyak kebijakan yang telah dirubah oleh pemerintah untuk tujuannya untuk memperbaiki dunia pendidikan kita, di mana sekarang kepala sekolah itu bukan lagi mengajar tapi memanage. Tujuannya adalah meningkatkan potensi pada guru-guru atau tenaga pendidik dalam jenjang-jenjang yang lebih meningkat, di mana guru-guru yang punya potensi dia harus dipromosikan sebagai guru-guru profesional dan berprestasi. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan terkait dari kebijakan pemerintah itu terus memotivasi guru untuk mengajar lebih profesional, seperti itu. Oke, tenaga pendidik dalam rangka
pembelaan negara dengan mengajar dan mendidik siswanya itu bagaimana harapan Bapak untuk kedepannya? Ya, untuk seorang guru atau tenaga pendidik, mereka sudah mempunyai konsekuensi bahwa dirinya itu adalah pendidik. Di mana dulu dikatakan bahwa pendidik itu atau guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Namun dalam perkembangan zaman ini, guru dituntut untuk menjadi profesional kerja yang lebih baik. Ya, berhubungannya dengan SMP Alikma Pulau Gadung ini sebagai mitra dari pemerintah, sebagai sekolah swasta, mempunyai banyak keterbatasan. Namun kita tetap menjadikan guru-guru itu sebagai profesional kerja, ya. Jadi mereka harus dituntut untuk kemampuan atau potensi diri mengembangkan dengan sebaik-baiknya. Oke, sekian wawancara saya dari narasumber yang ketiga. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu. Semoga informasi yang sudah Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang menonton video ini. Baik, maju pendidikan Indonesia. Terima kasih Pak. Kan informasi yang sudah saya dapat dari beberapa narasumber yang sudah saya wawancarai, dapat kita simpulkan bahwa dunia pendidikan ini sangat berperan penting dalam membela negara. Karena pendidikan itu merupakan modal dasar pertahanan negara, yang dimana dapat kita lihat bahwa majunya suatu negara itu diukur dari majunya pendidikan dan teknologi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!